Menteri Perdagangan Gita Wirjawan resmi mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu kedua untuk memfokuskan diri dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Banjir yang melanda kawasan Tebet, Kampung Melayu dan Kampung Pulau mulai surut, namun sebagian warga memilih bertahan di pengungsian karena khawatir Sungai Ciliwung akan kembali meluap. Perayaan Imlek berlangsung meriah di berbagai wilayah di tanah air. Selamat malam, TVRI kembali hadir dalam Indonesia Malam. Hari ini Jumat 31 Januari 2014 bersama saya Nirma Ramadhania. Ya, dan saya Kenan Jas, saudara, selain dua laporan utama tadi, kami juga akan menyampaikan informasi mengenai sebuah bus terbakar di Sumatera Barat menyebabkan 9 orang meninggal dunia. Dan kami juga akan menghadirkan informasi mengenai sikap Muhammadiyah yang mendukung KPK dan tim Senturi menyelesaikan kasus bailout Bank Senturi. Ya, inilah Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, Kementerian Perdagangan akan memeriksa 3 importir yang diduga menyebabkan masuknya beras impor ilegal asal Vietnam. Kementerian Perdagangan masih melakukan investigasi untuk mengetahui pelaku impor beras ilegal asal Vietnam. Hasil investigasi tersebut akan disampaikan secara resmi pada Senin pekan depan. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti menjelaskan Kementerian Perdagangan akan memeriksa 3 importir yang diduga menyebabkan masuknya beras impor ilegal asal Vietnam. Pihaknya juga akan memberikan sanksi tegas diantaranya dengan mencabut izin impor dari importir tersebut jika terbukti bersalah. Sampai dengan saat ini kita sudah sampai pendalamannya ke perusahaan-perusahaan importir. Ya, kita akan lihat nanti kita masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasil akhirnya. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor beras jenis khusus sebesar 16.800 ton lebih pada tahun 2013. Jenis beras yang diizinkan diantaranya beras jenis basmati dan japonica dengan rincian sebanyak 1.800 ton lebih beras jenis basmati dan 14.900 ton lebih beras jenis japonica. Impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras khusus dan premium di dalam negeri. Saudara, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan resmi mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 untuk memfokuskan diri dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Surat pengunduran Gita disetujui oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu lalu. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan resmi mundur dari jabatannya mulai 1 Februari 2014 mendatang. Gita menyadari besarnya konflik kepentingan jika tetap menjadi Menteri Perdagangan dan terlibat penuh dalam proses politik, khususnya dalam konvensi Partai Demokrat. Selain mengungkapkan pengunduran diri, Gita juga berharap agar penggantinya dapat meneruskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mengingat betapa pentingnya konvensi Partai Demokrat bagi kepentingan bangsa, saya sudah merasa selayaknya jika saya mencurahkan seluruh energi dan waktu untuk menyukseskan upaya mulia ini. Pengunduran diri ini didasari oleh kesadaran etis tentang besarnya konflik kepentingan jika saya terlibat penuh dalam proses politik selama konvensi, sementara pada saat yang sama tetap menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Menteri Perdagangan. Gita sejak 2011 lalu dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu. Gita juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sementara itu, Kementerian Perdagangan masih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengisi posisi Menteri Perdagangan setelah Gita Wirjawan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Gita Wirjawan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan untuk memfokuskan diri dalam pencapresan Partai Demokrat. Menanggapi pengunduran diri tersebut, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti menjelaskan pihaknya akan tetap menjalankan tugas meski Gita mundur sebagai Menteri Perdagangan.
Kementerian Perdagangan juga akan menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait siapa yang akan menggantikan Gita. Setuju suratnya, Pak? Yang pokoknya yang jelas, tadi kan beliau sudah sampaikan bahwa beliau menyatakan per 1 Februari efektif berlaku beliau mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan, dan itu artinya beliau mengembalikan mandat Menteri Perdagangan pada Presiden, ya kan? Tapi belum diputuskan oleh Presiden, Pak, ya? Dan seterusnya kita tunggu nanti keputusan Presiden seperti apa yang kaitannya dengan Kementerian Perdagangan. Ini ada. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti enggan memberikan komentar terkait kemungkinan penunjukan dirinya sebagai Menteri Perdagangan sementara. Ia juga memastikan keputusan pengunduran diri Gita Wirjawan tidak terkait dengan isu impor beras ilegal asal Vietnam. Saudara, banjir yang melanda kawasan Tebet, Kampung Melayu, dan Kampung Pulo mulai surut. Namun warga yang mengungsi masih memilih bertahan di pengungsian karena khawatir Sungai Ciliwung akan kembali meluap. Kondisi perumahan Gudang Peluru Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan sudah surut sejak pagi tadi. Warga pun mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah sisa banjir. Kamis pagi banjir sempat merendam rumah warga dengan ketinggian air sekitar 50 hingga 60 cm. Kini ketinggian air surut menjadi 30 cm. Sementara itu, sebagian warga Komplek Gudang Peluru masih mengungsi di Masjid Az-Zahra. Sekitar 320 orang dari RW 1 kembali mengungsi sejak Rabu malam karena luapan Sungai Ciliwung. Berbeda dengan kondisi pengungsian di Masjid At-Taqwa At-Tahiriyah, Kampung Melayu kecil yang masih dipadati sekitar 2.105 pengungsi atau 576 kepala keluarga. Jumlah tersebut lebih sedikit dari hari-hari sebelumnya. Sejak Kamis sore, pos pengungsian At-Tahiriyah kehabisan air minum mineral yang biasanya didapat dari bantuan donatur. Warga pun terpaksa harus membeli air minum di warung atau toko sekitar. Warga berharap donatur dapat segera menyalurkan bantuan air mineral mengingat banyaknya anak-anak dan manula yang ikut mengungsi. Para pengungsi juga sempat berebut baju layak pakai yang dibagikan karena jumlah bantuan berupa pakaian masih belum mencukupi. Mereka akan terus mengungsi hingga banjir benar-benar surut. Hingga saat ini air masih merendam rumah warga di Kampung Melayu kecil dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Banjir surut juga terlihat di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jalan Jatinegara Barat yang kemarin sempat terendam banjir kini sudah kering dan dapat dilalui kendaraan. Arus lalu lintas pun kembali dibuka sejak Jumat pagi. Meski surut, permukiman warga masih terendam luapan Sungai Ciliwung 1 hingga 2 meter. Warga Kampung Pulo pun memilih untuk bertahan di posko-posko dan tenda-tenda pengungsian yang banyak didirikan di sebagian jalur Jatinegara Barat. Warga terpaksa harus kembali bermalam di tepi jalan hingga banjir benar-benar surut. Sebagian warga lainnya kembali ke rumah mereka untuk membersihkan dan memeriksa kondisi rumah. Pantauan debit Sungai Ciliwung pada siang hari ini memang sudah mulai menurun dibandingkan hari kemarin, namun dengan arus yang masih cukup deras. Meski demikian, tim evakuasi masih terlihat bersiaga dengan sejumlah kendaraan dan peralatan mereka. Mereka menyiapkan sejumlah perahu karet dan tim evakuasi yang bersiaga untuk mengantisipasi jika air kembali meluap. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari Jalan Jatinegara Barat. Happy Guritman, Yosef Agung melaporkan. Saudara, 1 unit eskavator disiagakan untuk mengeruk sampah yang tertahan di bawah jembatan yang menghubungkan wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak kurang 64 truk sampah setiap hari berhasil mengeruk sampah dari aliran Kali Ciliwung. Eskavator serta truk-truk sampah ini disiagakan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur guna mengatasi tumpukan sampah yang selalu terjadi saat banjir tiba. Sejak pagi hingga sore, alat berat ini bekerja untuk mengeruk sampah-sampah yang tersangkut tepatnya di bawah jembatan yang menghubungkan wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam satu hari sedikitnya 64 truk sampah berhasil diangkut dari aliran Kali Ciliwung. Bisa dibayangkan jika sampah ini dibiarkan begitu saja, tentu akan mengganggu arus air yang mengalir di sepanjang Kali Ciliwung. Kepedulian petugas kebersihan tidak hanya di Kali Ciliwung, tetapi juga di lokasi-lokasi lainnya. Meski banjir belum surut, bahkan bisa saja air kembali naik, para petugas kebersihan ini dengan semangat mengumpulkan dan mengangkut sampah-sampah dari lokasi banjir. Ini mah tergantung sampahnya, Bos. Kadang mah 20,
Kalau dihitung-hitung ada berapa Pak sampahnya yang setiap hari diangkut 20 kilo atau 20 ton-tonan apa? Enggak, ini biasanya itu ada 40 truk gitu loh Pak. 40 truk? Iya. Oh, untuk angkut sampah doang gitu ya Pak? Ya kita walaupun banjir belum surut semua, kita sesuai dengan tupoksi dan SOP kita memang begitu. Kita tetap melaksanakan pembersihan yang terlihat terutama di jalan-jalan protokol ya. Ini kan kenapa nggak nunggu surut aja kalau belum surut kan itu malah kayak datang terus gitu. Kalau kita biarkan malah tambah kesannya lebih kumuh kan. Jadi ya seperti Mbak lihat sendiri kan kalau sudah kita bersihkan enak juga dilihat gitu walaupun banjir tapi tidak ada sampah gitu. Sudah banjir banyak sampah kan kesannya kumuh gitu. Para petugas kebersihan ini akan terus bekerja hingga pasca banjir nanti. Bahkan pekerjaan yang menanti mereka akan lebih berat mengingat sampah dan lumpur yang cukup tebal akibat banjir yang berulang kali datang di wilayah ini akibat luapan Kali Ciliwung. Saudara, ruas jalan di sepanjang Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara dalam kondisi rusak dan berlubang dengan besaran yang bervariasi. Rusaknya jalan terjadi akibat banjir yang menerjang kawasan tersebut. Banjir yang melanda ruas Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara kemarin dengan ketinggian hingga 30 cm saat ini telah surut. Meski demikian, banjir mengakibatkan kondisi jalan rusak dan berlubang dengan ukuran bervariasi. Jalan yang berlubang mengakibatkan genangan air di sejumlah titik, khususnya di sekitar Mangga 2 Square. Kendaraan yang melintas di Gunung Sahari terpaksa mengurangi kecepatan karena kondisi jalan rusak dan berlubang. Hal ini terlihat dari lalu lintas dari arah Gunung Sahari menuju Ancol yang padat merayap. Warga setempat mengungkapkan banjir di ruas Jalan Gunung Sahari Raya terjadi akibat air pasang laut. Kawasan perdagangan Mangga 2 Square menjadi langganan banjir ketika air laut pasang dan akan kering setelah air laut surut. Selain air pasang, terjadinya banjir di kawasan ini juga diakibatkan oleh buruknya sistem saluran air dan sampah yang menutup saluran air di wilayah tersebut. Dan saudara, kini kita bergabung dengan TVRI Jawa Tengah yang akan melaporkan informasi terkait mobil hanyut karena terseret arus. Iya, langsung saja kita bergabung dengan rekan Nia Sukma dari TVRI Jawa Tengah. Selamat malam, Nia. Peristiwa dramatis sebuah mobil minibus yang nyaris terseret derasnya arus banjir bandang di Desa Jekulo Kudus berhasil terekam kamera seorang warga. Sementara itu akibat banjir bandang, jembatan sepanjang 15 meter di Desa Getasabri ambrol. Dalam gambar yang berhasil direkam salah seorang warga, terlihat mobil minibus berpenumpang 4 ini berusaha menerjang derasnya arus banjir yang mengenangi jalan raya Jekulo. Namun naas, tepat di tengah arus banjir, mesin mobil mati. Dalam keadaan tak terkendali, bodi mobil terangkat air dan terseret memutar. Beruntung, warga sekitar yang melihat kejadian itu beramai-ramai mendorong mobil. Sebelumnya, keempat penumpang dikeluarkan dari dalam mobil. Dalam waktu bersamaan, banjir bandang yang terjadi Selasa lalu juga menyebabkan 2 jembatan rusak, 11 rumah hanyut dan 23 rumah rusak parah dan sedang. Salah satunya yakni jembatan yang menghubungkan Dukuh Getasrabi Kidul dengan Desa Getasrabi. Jembatan ini ambrol di sisi sebelah barat selebar 2 meter akibat gerusan banjir bandang. Akibat putusnya jembatan, sedikitnya 300 jiwa harus melintas jalan memutar yang jaraknya mencapai 3 km untuk keluar dari pedukuhan. Untuk ini karena jalur utama, jadi banyak warga yang sangat kesusahan dalam mengakses baik untuk ke toko-toko, untuk beli belanja dan juga ke sekolahan. Kalau misalkan kok cari jalan alternatif itu memutar. Untuk membantu aktivitas, warga membuat jembatan penyeberangan dengan menggunakan bambu. Sayangnya jembatan darurat ini masih menyulitkan untuk beraktivitas para ibu-ibu karena posisinya yang sulit. Sementara untuk anak kecil yang bersekolah terpaksa digendong untuk menyeberang. Kembali ke Jakarta. Iya, Nia Sukman dari TVRI Jawa Tengah, dan kita ke informasi berikutnya. 3 rumah ambruk akibat longsor. Iya, guna mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Adrianto Wijaya dari TVRI Jawa Barat. Selamat malam. Ya, terima kasih saudara.
Hujan deras yang terus mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa 3 unit rumah. Satu keluarga harus dibawa ke rumah sakit karena sempat tertimbun tanah. Korban mengalami luka-luka dan patah kaki. Khawatir terjadi longsor susulan, warga akhirnya mengungsi. Keluarga Azan, warga kampung Pakancilan, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor mengalami musibah rumah mereka tertimpa longsor. Saat itu Azan dan keluarganya tengah berada di ruang tamu sedang menonton TV. Tiba-tiba hujan deras dan tanah yang berada di samping rumahnya terkikis hingga longsor dan menimpa tembok dinding rumah. 3 anggota keluarga Azan sempat tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Azan sempat melarikan diri dan membawa istri dan anaknya, namun Dimas Nugraha terlepas dari tangannya dan tubuh Dimas sempat tertimbun tanah. Sementara Azan mengalami patah kaki saat melompat dari jendela dan terkena pecahan kaca. Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Secara tiba-tiba, belakangnya tebing, luka paling memar-memar, lauk bapaknya nih dari rusuk, tulang rusuk sama pinggang. Biaya langsung ditanggung sama Pak Lurah. Menurut data dari Ketua RW setempat, korban jumlahnya 100 jiwa lebih. Sedangkan rumah yang rusak parah ada 3 unit. Mengungsi dari RT 04 ke RW 3, 181 jiwa dari 40 kakak. Kalau yang kerusakan parah, 3 rumah, satu rumah yang parah, 1 rumah dengan 3 korban. Khawatir rumah mereka hancur tiba-tiba karena longsor susulan, pihak RW setempat mengungsikan warga ke masjid. Dan Ibrahim, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Demikian kembali ke Jakarta. Adrianto Wijaya melaporkan langsung dari Jawa Barat. Ya, sementara itu saudara, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban banjir yang tenggelam terbawa arus Kali Sabi. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa yang tidak jauh dari lokasi korban terbawa arus. Dengan menggunakan perahu karet, tim